khususnya pada beliau Ustaz Haji Taufikur Rahman atau yang lainnya yang kita muliakan, kepada hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap mata, berkumpul di majelis zikir, majelis ilmu ini, dengan harapan perkumpulan kita ini tidak terbatas di sini saja. Kelak semoga bisa berlanjut, bertemu, berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Jamaah sekalian yang saya hormati, malam hari ini adalah acara kirim doa atau tahlilan. Tahlilan ini memiliki beberapa manfaat selain untuk majid. Tahlilan atau acara kirim doa seperti ini juga bermanfaat bagi yang masih hidup. Apa saja manfaatnya? Nomor satu, dengan adanya kirim doa atau tahlilan seperti ini bisa mempererat tali silaturahim. Jadi silaturahim ini ajaran Islam yang sangat penting. Silaturahim ini salah satu bentuknya adalah datang berkunjung. Makanya Pak Haji Sugiono malam ini mempunyai banyak tamu. Kalau katanya sabda Nabi, tamu itu datangnya bawa rezeki. Apalagi datangnya bawa kresek, tambah jelas rezekinya. Dan pulangnya tamu ini akan menyedot, menghilangkan musibah balak-balak yang ada di dalam rumah. Amin. Ini silaturahim. Nah, setelah kumpul orang banyak, di situ ada acara tahlilan, ada acara kirim doa. Kalau yang berdoa itu orang banyak, ini peluang dikabulkannya sangat tinggi. Karena menurut keterangan, jika ada orang banyak, 40 orang minimal, ini salah satu dari 40 itu adalah waliullah. Amin. Nah, ini dari sini waliullahnya siapa? Tapi insya Allah semuanya rata-rata wali. Tapi wali apa? Wali murid, sudah tentu. 40. Makanya kenapa dalam hadis Syafi'i itu Jumatan kok minimal 40? Alasannya dalam kitab Al-Bujaironi, karena dari 40 itu salah satunya adalah wali. Itu alasannya. Makanya insya Allah dengan banyaknya yang hadir pada malam hari ini, doa yang dipanjatkan akan terkabul diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, manfaat daripada acara tahlilan seperti malam hari ini, setidak-tidaknya menyempatkan kita untuk berzikir, untuk membaca Quran. Karena di tengah-tengah kesibukan kita, apalagi zaman kayak seperti ini, di mana manusia sibuk dengan aktivitasnya, setelah dia di situ beraktivitas, yang dipegang biasanya handphone, yang dibuka biasanya Facebook, yang dibaca biasanya apa? WhatsApp. Namun dengan adanya pertemuan seperti ini, setidak-tidaknya kita bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Tadi dipimpin
dibacakan ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini termasuk apa? Salah satu manfaat kalau di rumah belum tentu, saya bukan berusaha ya, belum tentu kita bisa menyempatkan. Tapi insya Allah kalau jamaah hasil insya Allah rajin baca Quran. Amin. Jadi gini, jamaah sekalian yang saya hormati, apalagi misalkan ada seseorang dia nggak bakat kirim doa, baca tahlilan kurang fasih, dia merasa kurang dekat kepada Allah. Dengan adanya tahlilan seperti ini dipimpin oleh Pak Yai, ini apa? Pokoknya ngikut sama yang dibaca Pak Yai, yang didoai Pak Yai. Ini apa? Akan membantu orang yang kurang bisa kirim doa, bisa membantu. Pokoknya manut apa yang didoakan. Sama seperti orang yang mungkin baru masuk Islam, dia punya masalah belum bisa baca Fatihah mau sholat sebagai rukun sholat, belum hafal doa-doa sholat. Maka cara yang paling aman orang seperti itu apa? Ikut sholat berjamaah. Kenapa? Ditanggung sudah oleh imam. Ditanggung. Insya Allah sholatnya diterima walaupun dia tidak bisa apa-apa. Nah makanya ketika ada acara tahlilan seperti malam hari ini, insya Allah kalau Pak Haji Sugiono saya rasa sebenarnya sangat lancar untuk kirim doa tahlilan. Cumanya Pak beliau kepengen ngumpulin teman-teman gitu aja sebenarnya. Nah misalkan kok kita undang orang untuk acara tahlilan, apalagi yang meninggal orang tuanya, maka sebagai anak ini juga apa? Harus ikut baca tahlil. Kenapa? Karena doa anak ini yang paling dekat dengan orang tua. Awaladina sholihin ya do'ulah. Mohon maaf ya kadang-kadang ini kebalik. Ada orang undang teman-temannya suruh tahlilan, teman-temannya pada umat kami tahlilan. Dia sendiri malah apa? Malah berdiri. Jadi takut ini loh hitung sitok hijau. Takutnya apa? Berarti gak cukup. Kadang-kadang apa? Ibu-ibu juga begitu, dia punya hajat kirim doa kepada orang tuanya, dia nggak ikut tahlilan malah di dapur kontak apa yang namanya soto. Padahal apa yang paling dibutuhkan itu doa anak kepada orang tuanya. Ini yang paling dibutuhkan. Jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian salah satu manfaat seperti malam hari ini, tahlilan ini adalah untuk yang masih hidup ya, manfaatnya zikrul maut, kita bisa ingat mati karena acaranya momen kematian. Orang yang cerdas itu orang yang ingat mati, yang mempersiapkan bekal untuk mati. Ini karena mohon maaf rata-rata orang itu kebanyakan ingat hidup. Pagi-pagi bangun tidur dia bilang kepada istrinya, "Dek, masak opo?" Masak opo kan urusannya perut. Makanya apa? Untuk mengingat mati itu banyak cara. Cara yang ditempuh ulama macam-macam. Contohnya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, supaya beliau ingat mati, beliau punya cincin. Cincinnya ditulisi wakafa bil mauti wa'idho ya Umar. Cukup mati sebagai peringatan bagimu wahai Umar. Jadi ketika Umar bin Khattab di situ memimpin rakyatnya, di situ khawatir tidak berbuat adil, dia lihat cincinnya. Wah, saya akan mati. Jadi Umar bin Khattab seperti itu. Kalau kita kan beda, cincinnya tulisannya apa? Nama istrinya. Jadi yang diingat istrinya, juga tak tinggal tahlilan, nyoba yang mau manggil mikirnya ke situ, mikirnya ke situ. Nah, cara yang paling ampuh yang diajarkan Rasulullah SAW adalah nginget mati, diambil pelajarannya. Contohnya ziarah kubur. Ziarah kubur itu misalnya boleh ditulis, nggak apa-apa namanya siapa.
lahir misalkan tahun 1960, meninggal tahun 2020, umurnya berapa? Jadi 1960, 2020, jadi umurnya berapa berarti? 60 tahun misalkan. Nah dia yang ziarah kubur lihat, wah ini umurnya mati 60 tahun. Saya umurnya sekarang sudah 59 lebih 11 bulan 29 hari. Sesuk orang seperti itu. Ini kan mikir dia akan mikir. Makanya wa kafa bil mauti wa'idho. Ini namanya kalam ijaz. Kalamnya pendek tapi padat penuh isi. Cukup kematian sebagai nasihat, sebagai pelajaran. Loh kalau sama kematian, kita setiap hari ngangkut jenazah, setiap hari kita di situ mengubur jenazah, kita sering setiap hari di situ memandikan jenazah. Tapi kalau nggak ingat mati, nasihat itu nggak mempan. Loh nasihat kematian saja nggak mempan, apalagi nasihatnya Pak Faisal lebih nggak mempan lagi. Jadi ini apa? Ingat mati. Kemudian manfaat tahlil yang dilaksanakan seperti pada malam hari ini adalah dalam rangka di situ apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Haji Sugiono, ibunya meninggal, almarhumah siapa Pak Haji? Ibu Istiqomah. Dan beliau sebagai anak yang berbakti tidak lupa kirim doa birrul walidain. Makanya untuk kirim doa itu ada yang sifatnya harian, doa kepada orang tua ya. Nah, harian itu yang dibaca apa? Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tunggu bareng-bareng. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Doa harian. Dalam Tanggul Ghafir diterangkan Allah berfirman yang di situ bunyinya wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsanan. Dalam ayat itu diperintahkan beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah sandikan antara beribadah kepadanya dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Diterangkan dalam kitab tersebut, karena beribadah kepada Allah itu intinya sholat sehari 5 kali. Sholat sehari 5 kali, maka mendoakan orang tua minimal sehari 5 kali. Minimal. Khususnya setelah sholat. Setelah sholat, baca doa tersebut, bayangkan wajah orang tuanya. Apalagi sudah meninggal. Jadi minimal 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena sholatnya juga 5 kali. Untuk itu, kalau kita semuanya menginginkan anak-anak kita mendoakan kita, maka apa? Didik anak kita menjadi ahli sholat. Doa apa kaitannya Pak Faisal? Supaya didoakan anak suruh sholat. Ada kaitannya. Kaitannya apa? Karena rata-rata seseorang itu mendoakan orang tuanya waktunya sudah apa? Sholat. Kita sholat. Gak ada orang nonton bola di televisi. Kul Allahumma ighfirli wa walidayya warhamhuma. Gak ada kan? Gak ada orang main kartu ceplak yang menang Allahumma ighfirli wa walidayya. Gak ada. Adanya apa? Anak mendoakan itu akan Allahumma ighfirli. Artinya apa? Kita memintakan ampun orang tua kepada Allah, anak kepada orang tua. Ada pertanyaan ke saya, Faisal, kan saya nggak punya anak, yang mendoakan saya siapa? Dia saya hibur hatinya. Wahai ibu, jangan khawatir, jangan gelisah dan sedih. Kenapa? Setiap Jumat itu khotib mengakhiri Jumat, khutbah Jumatnya dengan berdoa. Selain Rabbana ighfir lana wal ikhwanina seterusnya juga Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi orang-orang yang gak punya anak setiap Jumat didoakan oleh khotib dan diaminkan oleh masjid seluruh dunia. Makanya apa? Doa ini sangat berfaedah. Lah bagi orang tua yang meninggal kadang-kadang masih menyisakan dosa. Lah makanya ini orang yang meninggal itu kenapa nggak langsung alam akhirat? Kok Allah tempatkan di alam barzakh dulu? Alam antara dunia dan akhirat. Alasannya apa? Sebenarnya itu Allah itu mengasih kesempatan kepada kita, anak-anaknya, untuk mengirimkan doa kepada orang tuanya. Kalau misalkan ada orang meninggal langsung diadili di akhirat, langsung hisab, langsung surga atau neraka, kebanyakan orang masuk neraka. Tetapi karena ada alam barzakh, anak diberi kesempatan mengirimkan doa kepada orang tuanya. Misalkan dulu orang tuanya ketika meninggal dosanya 5 gunung, didoakan mungkin jadi 4 gunung putih, didoakan jadi 3 gunung, ditahlili malam hari ini tinggal 2 gunung. Syukur-syukur insya Allah dosa orang tua kita dengan barokah doa kita semuanya dosanya bersih, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga yang dihajatkan oleh Bapak Haji Sugiono khususnya untuk kirim doa kepada almarhumah Ibu Istiqomah akan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi bittaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.